Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang konfigurasi dan perbaikan firewall oleh saya, Adi Susanto. Baik, yang pertama kita akan masuk ke kompetensi dasar pada hari ini adalah kompetensi dasar 3.10 dan 4.10, yaitu mengevaluasi firewall jaringan dan konfigurasi firewall jaringan. Kemudian tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa mampu memahami konsep firewall. Yang kedua, siswa mampu memahami jenis-jenis firewall. Dan yang ketiga adalah siswa mampu mengkonfigurasi firewall. Baik, kita langsung saja masuk ke materinya. Baik, ini adalah firewall. Jadi pengertian dari firewall sendiri adalah sebuah sistem atau perangkat yang mengizinkan lalu lintas jaringan yang dianggap aman untuk melaluinya dan mencegah lalu lintas jaringan yang tidak aman. Jadi intinya, kalau di jaringan sendiri, firewall itu adalah sistem security yang paling dasar ya di jaringan komputer. Oke. Nah, ini adalah cara kerja firewall ya. Jadi di sini firewall diibaratkan sebagai sebuah dinding atau benteng ya. Yang mana si dinding ini membatasi jaringan lokal kita ke jaringan internet gitu. Jadi apabila ada dari traffic dari internet mau ke jaringan lokal kita, si traffic tadi akan dihalangi dulu oleh si firewall tadi, difilter dulu istilahnya. Begitu juga sebaliknya, jika ada traffic dari jaringan lokal kita mau ke internet, itu pun harus melalui firewall tadi ya, untuk difilter apakah dia diperbolehkan untuk masuk atau untuk keluar atau tidak, seperti itu. Oke, itu adalah cara kerja firewall sendiri. Nah, ini adalah teknologi firewall. Yang pertama adalah ada teknologi firewall yang disebut dengan service control atau kendali terhadap layanan. Apa itu service control? Jadi seperti ini. Firewall itu bisa memfilter dari layanan yang ada. Contoh, misalkan kita mau keluar gitu kan, mau dari jaringan lokal itu mau ke jaringan internet gitu kan, berdasarkan dari service atau layanan tertentu, misalkan dari protokol tertentu seperti itu. Misalnya anggaplah kita akan memblokir akses gitu ya, memblokir akses dari sebuah protokol tertentu, misalkan protokol dari HTTPS gitu ya. Dari protokol HTTPS ini, jika ada protokol HTTPS yang melintas ke firewall, maka itu tidak diperbolehkan. Nah, itu maksudnya dari service control gitu. Nah, kemudian dari directional control gitu ya. Jadi kita ini bisa membatasi atau memfilter gitu kan dari arah, misalkan dari luar ke dalam atau dari dalam keluar. Misalkan kita protek seperti itu bisa. Kemudian dari user control, kendali terhadap pengguna. Nah, ini yang paling sering digunakan ya. Misalkan kita akan membatasi user-user tertentu yang bisa mengakses internet. Misalkan Anda membuat sebuah rules gitu kan ya. Jika ada user-user tertentu yang tidak boleh mengakses ke situs ini gitu kan, atau ada user-user tertentu yang hanya boleh mengakses di situs ini. Nah, itu masuk ke dalam user control. Kemudian ada behavior control atau kendali terhadap aktivitas ya. Misalkan contoh, kita membatasi tentang download dan upload misalkan. Nah, itu juga bisa dikendalikan ya, itu di firewall tadi. Misalkan contoh, ketika kita download, kita hanya mendapat sekian gitu kan, atau kita tidak boleh mendownload ini file-file tertentu gitu kan, atau dari situs-situs tertentu. Nah, itu masuk ke dalam behavior control atau kendali terhadap aktivitas. Nah, itu adalah jenis-jenis teknologi firewall ya. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis firewall. Yang pertama ada packet filtering gateway. Nah, packet filtering gateway ini bertugas melakukan penyaringan terhadap paket-paket dari luar jaringan yang dilindunginya, dan penyaringan ini hanya terbatas pada sumber paket, tujuan paket, dan atribut paket tertentu ya. Nah, si packet filtering control ini hanya memfilter kalau di OSI layer ya, di OSI layer itu dia bekerja di internet layer, di internet layer. Oke, selanjutnya ada application layer gateway, disebut juga proxy firewall. Nah, ini ada hubungannya dengan firewall, ada proxy ya gitu. Mekanismenya tidak hanya berdasarkan sumber ya,
Tetapi firewall ini juga tidak hanya membuka koneksi baru ke server ketujuan dan atribut paket, tetapi bisa mencapai isi atau konten paket tersebut. Nah, ini nih. Jadi gini, dia tidak hanya memfilter paket-paket yang lewat saja, tapi dia bisa masuk ke dalam, dia bisa melihat isi konten dari paket yang lewat itu, gitu ya. Jadi misalkan, contohnya seperti ini, kita akan memfilter paket yang keluar, gitu ya, paket yang keluar. Jadi paket yang keluar itu tidak akan bisa mengakses internet. Tetapi yang kita filter ini adalah kontennya. Jadi misalkan kita tidak boleh mengakses situs-situs yang ada kata-kata misalkan provokasi, misalkan gitu. Kita mau memprotek ya, memprotek kata provokasi. Nah, jadi ketika kita mengetik sesuatu tentang provokasi gitu kan, nah itu nanti si firewall akan memblokir, gitu ya, memblokir si semua website, semua konten di internet, apapun yang ada kata-kata provokasinya tidak akan bisa tampil seperti itu. Itu application layer gateway. Jadi dia tidak hanya paket yang lewat ya, tapi sampai ke kontennya, isi di dalamnya gitu. Selanjutnya ada circuit level gateway ya. Circuit level gateway ini bekerja pada transport layer model referensi TCP/IP layer. Ya. Jadi firewall ini melakukan pengawasan pada awal hubungan TCP. Jadi saat handshaking-nya, ketika kita melakukan koneksi gitu kan ya dari IP ke IP, dia akan membuat sebuah lalu lintas dulu ya, yaitu yang disebut dengan kalau di jaringan istilahnya adalah handshaking tadi ya. Handshaking itu kan jabat tangan ya, gitu. Kesepakatan. Nah, ketika di saat membuat si hubungan tadi gitu kan. Nah, itu kita bisa menerapkan si firewall itu di situ, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah stateful multi-layer inspection firewall. Nah, firewall ini menggabungkan ketiga firewall yang sebelumnya. Ya, jadi firewall jenis ini bekerja pada lapisan aplikasi, transport, dan internet, serta merupakan firewall yang memberikan fitur terbanyak dengan keamanan yang paling tinggi ya, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah karakteristik firewall. Jadi karakteristik firewall ada beberapa, antara lain adalah yang pertama, seluruh aktivitas traffic dari dalam maupun keluar harus melewati firewall, itu wajib, gitu kan. Jadi ketika Anda membuat sebuah firewall, tempatkanlah firewall itu di antara jaringan lokal Anda dengan jaringan internet. Jadi dia di tengah-tengah tadi, ya. Jangan firewall itu ada di dalam jaringan lokal. Sehingga percuma ketika ada attacking gitu kan, ketika ada penyusup masuk ke jaringan Anda, itu udah masuk duluan gitu loh. Paham ya maksudnya ya? Jadi ketika Anda menaruh atau meletakkan firewall itu di tengah antara jaringan lokal Anda dengan jaringan internet, ketika ada attacker gitu ya, dia terhambat oleh firewall duluan, difilter oleh firewall duluan, sehingga tidak masuk ke dalam jaringan lokal kita, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah hanya aktivitas traffic yang terdaftar atau yang dikenal yang dapat melewati atau melakukan koneksi. Nah, jadi nanti ketika Anda sudah membuat firewall, buatlah rules-rulesnya gitu kan. Mau dibuat seperti apa nih, jaringan saya ini harus seperti apa. Nah, itu harus dibuat rules-rulesnya tadi gitu kan. Misalkan dari luar atau dari dalam nih, dari user kita, dari jaringan lokal kita, tidak boleh mengakses situs-situs yang seperti ini gitu kan. Atau misalkan ada koneksi dari luar ya. Koneksi dari luar itu misalkan ada koneksi yang paketnya itu tidak dikenali gitu ya, atau yang berekstensi yang aneh gitu ya. Berekstensi aneh itu tidak boleh masuk ke jaringan lokal kita, seperti itu. Itu bisa harus di setting seperti itu. Kemudian firewall harus lebih kuat dibandingkan dengan serangannya. Nah, ini penting. Artinya, sistem yang digunakan dapat dipercaya dan sistem operasinya relatif aman. Nah, jadi ketika Anda ini membuat sebuah firewall, jangan hanya sebatas ya firewall-firewallan aja gitu ya. Jadi ketika Anda memiliki sebuah jaringan yang perlu dilindungi, misalkan jaringan-jaringan seperti jaringan bank gitu kan ya, itu kan perlu perlindungan yang sangat kuat ya, karena itu berkaitan dengan data banyak orang seperti itu. Nah, itu tidak boleh kalian gunakan
firewall, default firewall gitu ya, untuk melindungi seperti itu. Itu harus ada rules-rulesnya lagi. Bahkan kalau misalkan perlu untuk perlindungan yang lebih kuat, harus membeli firewall, ya belilah firewall seperti itu. Untuk melindungi data-data kita tadi ya. Nah, itulah karakteristik firewall yang akan kita pelajari. Kemudian, nah ini ada firewall policies gitu kan ya. Jadi firewall memiliki beberapa fungsi untuk melindungi jaringan komputer. Antara lain yang pertama, sebagai keamanan jaringan. Ini yang paling penting ya. Jangan sampai Anda semua sudah bisa membuat jaringan, setting server sudah bisa, membuat jaringan lokal sudah bisa, membuat internet sudah bisa, tapi untuk mengamankan jaringan itu tidak ada. Ibaratnya, kalian sudah membuat rumah yang megah, di dalamnya itu ada harta yang melimpah, gitu ya, harta yang melimpah, tetapi kalian lupa tidak dikasihin gerbang, tidak dikasihin gembok pintunya, atau tidak dikasihkan satpam. Ya sudah, jadi orang lain masuk ke rumah kamu itu ya enak aja, gitu ya. Mau ngambil apapun sesukanya, seperti itu. Itu yang paling penting ya. Kita analogikan seperti itu. Nah, jadi semua lalu lintas yang masuk atau keluar jaringan itu difilter dulu. Gitu. Jadi ketika ada yang masuk, ibaratnya, gitu ya, ibaratnya ada yang ketika ada seorang yang masuk atau keluar, itu ditanya dulu sama satpam. Mohon maaf, Anda dari mana, Anda siapa? Kalau ada yang masuk gitu ya, Anda siapa, Anda dari mana, tujuannya apa? Itu begitu juga sebaliknya, dari yang dari dalam keluar. Mohon maaf, Anda mau keluar, mau kemana, keperluannya apa, seperti itu. Nah, itulah fungsinya filtering dalam firewall ya. Kemudian, yang kedua adalah mencegah informasi berharga bocor tanpa sepengetahuan. Ini paling penting. Pada FTP atau File Transfer Protocol yang dipasang firewall, firewall dapat digunakan untuk mencegah user mengirim file berharga yang bersifat rahasia. Nah, pernah dengar ya yang namanya serangan backdoor? Ya, serangan backdoor itu kan ketika kita mengirimkan sebuah aplikasi, gitu kan, sebuah aplikasi yang mana nantinya ketika si aplikasi itu dibuka, gitu kan ya, ketika aplikasi itu dibuka, serangan itu akan aktif seperti itu. Nah, si firewall ini bisa kita setting untuk mencegah backdoor tadi ya, mencegah backdoor tadi, sehingga ketika ada file backdoor itu ketika dibuka bahkan nggak akan bisa masuk gitu ya, jadi nggak akan bisa masuk, sudah ditolak duluan dari awal. Nah, itu salah satunya. Oke, kemudian adalah mencatat aktivitas pengguna. Ini yang penting, log ya, log. User yang mengakses data melewati firewall gitu ya, aktivitasnya akan tercatat di log file sehingga nanti dapat digunakan untuk mengembangkan sistem keamanan ini. Memodifikasi paket data yang datang, mencegah memodifikasi data pihak lain. Jadi ketika ada traffic lalu lintas yang melewati firewall, itu semua lalu lintas akan tercatat. Jadi ketahuan gitu ya. Jadi ketahuan siapa nih yang sudah masuk gitu kan, yang masuk, yang mau masuk, yang ditolak, yang keluar gitu ya. Itu semua tercatat di sana. Sehingga kita bisa tahu nih, misalkan ada serangan, kita bisa lihat nih di lognya itu tadi. Kita bisa lihat mana nih yang kira-kira tadi serangan-serangan yang berbahaya. Nah, sehingga nantinya kita bisa mengembangkan lagi. Oh, ternyata sistem firewall kita masih lemah nih di bagian ini. Harus diapain nih? Seperti itu. Jadi gunanya untuk itu. Gitu ya. Jadi itu adalah firewall policies. Nah, ini selanjutnya adalah memodifikasi paket yang datang. Ya. Nah, dikenal dengan istilah NAT atau Network Address Translation. NAT dapat digunakan untuk menerjemahkan atau mengubah IP lokal menjadi IP address publik. Nah, ini sebelumnya mungkin sudah pernah lah ya di AIJ yang sebelumnya ya, mata pelajaran AIJ sebelumnya mengenai NAT ini. Jadi dia ini masuknya ke firewall juga. Jadi agar IP lokal yang kita miliki di sini itu bisa browsing atau bisa terkoneksi ke internet, itu harus dinatkan dulu ya, gitu kan, dikenalkan agar si IP lokal itu bisa diterjemahkan ke IP publik tadi, sehingga kita bisa internetan. Mencegah memodifikasi data pihak lain. Ya, firewall dapat mencegah pihak yang tidak memiliki akses dapat mengubah file yang bersifat rahasia. Nah, ini juga salah satunya yang penting ya, sehingga dengan adanya firewall, orang yang akan memodifikasi data pihak lain itu tercatat tadi ya di log yang tadi, seperti itu. Oke.
Uh, Sekian dari saya untuk pembelajaran firewall pada hari ini. Ya, kita langsung nanti lakukan tanya jawab di Zoom meeting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.